Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah masih anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk terus belajar tentang agama yang mulia ini di tengah kondisi yang cukup menyedihkan sekarang ini. Namun kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa belajar meskipun melalui live streaming seperti ini, dan tentu ini tidak sama dengan kita duduk di majelis ilmu. Namun ini merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar agama yang mulia ini. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, hendaklah kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat tersebut, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, maka niscaya nikmatku aku akan tambah, kata Allah Ta'ala. Tapi niscaya kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, Allah tidak mencabut nikmat tersebut. Allah tidak akan mengambil dari kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kita dengan azabnya yang sangat pedih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, sekarang ini Allah sedang menguji kita dengan satu musibah yang luar biasa, yaitu COVID-19 atau virus corona, yang mana virus ini itu merupakan satu virus yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian kepada penderitanya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kami mengajak dan menghimbau kepada ikhwatal iman sekalian untuk kita terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah ini, segera mengangkat penyakit ini, segera mengangkat wabah ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi diri-diri kita dari terjangkit dengan virus yang sangat berbahaya ini, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Karena tidak ada yang bisa
menjaga diri kita. Tidak ada yang bisa untuk mengangkat musibah yang sangat luar biasa ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk kita bersandar atau kita berserah diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriah, yang itu artinya kita ini sudah berada di salah satu bulan yang mana setelah bulan ini kita akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Ya, tinggal kita menghitung hari. Ya, oleh karena itu kita berharap semoga kondisi yang sangat memprihatinkan ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan mendatangi kita sebagaimana Ramadan yang kita jalani sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan segala apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Corona tidak menghalangiku untuk menuntut ilmu agama. Ya. Jadi seperti yang kita sudah sebutkan di awal tadi, dengan merebaknya wabah ini, ya, kemudian pemerintah menetapkan bahwasanya negara kita berada dalam status yang sangat memprihatinkan, bahkan secara global. Ya, WHO menetapkan bahwasanya COVID-19 ini merupakan satu bencana yang sifatnya pandemi, ya, artinya sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Maka di antara bentuk sikap dari pemerintah kita yaitu menerapkan sistem social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain, sehingga imbas dari semua ini, ya, supaya tidak terjadi social distancing yang berlebih-lebihan, maka banyak di antara kita atau pemerintah menghimbau kita untuk lebih banyak untuk berdiam di rumah, tidak membuat sebuah perkumpulan yang itu dapat menjadikan virus ini akan lebih mudah untuk menyebar. Makanya pemerintah menghimbau kita untuk bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Bahkan kabar terakhir yang kita dengar, ya, banyak ruas-ruas jalan khususnya di kota Surabaya ini yang sudah diberlakukan lokal lockdown, ya, ditutup dalam rangka untuk mencegah terjadinya keramaian atau kepadatan yang itu dapat menimbulkan jarak yang sangat dekat antara satu dengan yang lainnya. Dan ini merupakan hal yang sangat positif, dan kita sebagai warga negara khususnya kita diperintahkan untuk kita mentaati pemerintah kita dalam hal-hal yang ma'ruf, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan akan hal ini. Di dalam firman-Nya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ya, dalam hal ini para ulama tafsir menyebutkan pemimpin yaitu baik dari kalangan para ulama maupun dari kalangan para umara. Para ulama telah mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini di negara kita ada MUI mengeluarkan fatwa
memberikan kita himbauan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu sebaiknya dilakukan di dalam rumah. Ya. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan suatu himbauan kepada kita, mengeluarkan satu peraturan kepada kita, dan ini sifatnya adalah baik. Maka kita sebagai seorang warga negara yang baik, khususnya akidah Ahlus Sunnah menetapkan selama hal yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut itu bermanfaat, baik, dan tidak mengandung unsur yang namanya melanggar syariat, maka wajib untuk kita mematuhinya. Sebagaimana juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seseorang kalau perintah tersebut ia mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita ini sebagai seorang penuntut ilmu khususnya, apalagi yang sedang semangat bahkan antusias di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, itu ada kerinduan untuk kita duduk bersama saudara-saudara kita yang lainnya. Ada kerinduan untuk kita bisa duduk bersama-sama dengan teman-teman kita di dalam kita belajar ilmu agama. Maka kerinduan inilah yang menjadikan kita untuk terus antusias supaya bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Namun kalau kita melihat kondisi sekarang ini, maka ini hal yang sangat tidak mungkin. Ya, ini adalah satu hal yang sangat tidak mungkin untuk sekarang ini untuk kita bisa hadir di majelis ilmu. Apalagi kita tahu keutamaan dari kita menghadiri majelis ilmu itu sangat luar biasa. Contohnya misalkan disebutkan di dalam beberapa dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, itu masjid-masjid, ya, masjid-masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajarinya, mereka mengambil faedah darinya, istifadah dari apa yang disampaikan oleh pemateri yang ada di dalam kajian tersebut. Melainkan Allah akan memberikan mereka keutamaan. Yang pertama, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam diri-diri mereka. Dan kita bisa rasakan, kita hadir di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan di dalam diri kita. Allah berikan kenyamanan di dalam hati-hati kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi kita dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaika, para malaikat akan menaungi kita. Ya, dalam artian para malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita. Ya. Wa dzakarallahu fi man inda, dan yang lebih utama adalah Allah juga akan menyebut nama-nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, ini satu keutamaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu. Namun keutamaan ini untuk saat ini harus terhenti. Ya, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkannya, bisa. Ya, karena ada satu udzur. Namun keinginan kita untuk hadir di majelis ilmu itu yang sangat kita rindukan. Ya, kita bersua dengan saudara-saudara kita, kita berjumpa dengan teman-teman kita. Ya, bagaimana kita saling sapa dengan satu yang lainnya. Bahkan di antara keutamaan dari kita hadir di majelis ilmu yang mungkin jarang untuk kita
pahami, terkadang kita suka mendapati kenalan baru, ya, ada teman baru yang kita dapati ketika kita hadir di majelis ilmu, dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa tentunya, ya, sangat luar biasa tentunya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga, ya, kita disegerakan kembali untuk bisa hadir di majelis ilmu yang selama ini kita hadiri dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, perlu untuk kita pahami juga bahwasanya meskipun sekarang ini kita, ya, sifatnya harus diam di rumah, bukan berarti menuntut ilmu agama juga terputus dari diri kita ataupun berhenti untuk kita lakukan. Namun masih ada cara-cara yang lain yang bisa untuk kita lakukan supaya kita bisa terus untuk belajar ilmu agama, mengingat keutamaan dari belajar ilmu agama itu sangat luar biasa sekali. Di antaranya, ya, mengingat kewajiban untuk belajar ilmu agama itu merupakan hal yang sangat diperintahkan oleh Allah. Kemudian keutamaan yang Allah sebutkan tentang belajar ilmu agama itu sangat banyak sekali. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita itu belajar ilmu agama dalam kondisi apapun, ya, terlebih dalam kondisi corona seperti ini. Di antaranya dalam firman Allah surat At-Taubah ayat yang ke-122, misalkan Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundhiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, ya, jihad. Tidak sepatutnya. Bahkan kita tahu jihad ini merupakan ibadah yang mulia. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang bagaimana jihad itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama, di mana Nabi SAW bersabda, wa dirwatus sanamihil jihad, puncak dari agama Islam itu adalah seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada anjuran, tidak sepatutnya semua orang atau seluruh kaum itu pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah mengatakan di situ, hendaklah di antara mereka ada yang belajar ilmu agama, ada yang mereka tafaqahu fid din, mempelajari tentang agama yang mulia ini. Apa tugasnya? Dalam rangka untuk mengingatkan kepada mereka-mereka nantinya yang pergi berjihad, mengajarkan kepada mereka nantinya tentang ilmu agama yang mereka pelajari. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang, ya, dalam kondisi apapun kita itu harus tetap belajar ilmu agama. Tidak boleh kita libur, tidak boleh kita, ya, sifatnya kalau majelis ilmu libur karena adanya corona akhirnya kita ikut libur juga, tidak, ya. Tapi masih banyak cara untuk kita terus belajar ilmu agama, dan kita harus ingat bahwasanya belajar ilmu agama itu tetap, ya, hukumnya wajib sampai kita meninggal dunia. Dalil yang lain misalkan yang menjelaskan tentang kewajiban kita belajar ilmu agama, yaitu sabda Nabi SAW, sabda yang sangat masyhur sekali, hadis yang sangat masyhur, yang saya yakin, ya, ikhwatal iman dimanapun antum berada sudah menghafal hadis ini. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya, baik itu muslim laki-laki maupun muslim, ya, perempuan, wajib hukumnya untuk belajar dalam kondisi apapun, ya.
dalam kondisi kita seperti ini tetap hukumnya kita belajar ilmu agama itu wajib, tidak gugur dari diri kita. Justru dengan kondisi seperti ini, ya, kita akan tahu apakah diri kita ini benar-benar penuntut ilmu yang sejati ataukah yang kawi, ya. Kita benar-benar penuntut ilmu yang benar-benar semangat di dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun, atau hanya sekedarnya saja. Itu kita bisa lihat sekarang ini ketika kita menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan seperti yang kita rasakan saat-saat ini. Maka dari situ, ya, kondisi ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar, ya. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk bisa terus belajar dengan banyaknya media-media, dengan banyaknya cara-cara untuk kita bisa terus mendalami tentang agama Allah. Contohnya, ya, sekarang ini banyak dari ustadz-ustadz kita yang mereka itu memiliki akun, baik itu ya akun Facebook ataupun di YouTube misalkan, yang mana mereka itu hampir setiap hari menyiarkan secara live streaming tentang ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Nah, ini merupakan satu sarana yang bisa kita manfaatkan di tengah kondisi seperti ini untuk kita terus belajar ilmu agama dengan kita mencatatnya, dengan kita ya benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Bahkan kita kalau bisa, tatkala kita menonton live streaming itu seolah-olah suasananya kita benar-benar berada di dalam majelis ilmu, di dalam masjid, ya, seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan dengan kita benar-benar memperhatikan adab-adabnya, kita mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Bukan kita menyimaknya dengan cara kita bersantai-santai atau berlaya-laya atau yang semisal dengan itu, yang itu justru akan menjadikan kita nantinya tidak akan fokus di dalam mendengarkan penjelasan dari para ustadz-ustadz kita ketika mereka menyampaikan ilmu dari menyampaikan ilmu secara streaming tersebut. Ya, memang ini berat, susah memang, apalagi di tengah godaan, ya. Kadang-kadang kita tatkala belajar ilmu agama dalam kondisi seperti ini, dalam bentuk begini, bentuk seperti itu melalui live streaming di rumah misalkan, ya, kadang-kadang ada pengganggu misalkan dari, ya bukan kita katakan pengganggu, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa memalingkan fokus kita, seperti mungkin anak-anak kita yang datang untuk ingin bermain dengan kita. Ya, maka sebisa mungkin kita mengambil waktu, ya, untuk kita ya berdiam diri sejenak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dengan baik, sehingga kita bisa mencatat faedah-faedah yang mereka sampaikan. Atau mungkin juga bisa dilakukan dengan cara kita itu memperbanyak membaca di rumah, ya, banyak baca buku. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya untuk kita di rumah itu memiliki buku agama. Jangan sampai hanya sekedar kita memperbanyak buku bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Banyak memperbanyak buku agama. Justru dalam kondisi seperti ini, Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk kita lebih menelaah, lebih banyak membaca tentang buku-buku agama yang sejatinya sudah kita siapkan di rumah-rumah kita. Adapun kalau ada perkara-perkara yang kita tidak tahu, misalkan ada perkara-perkara yang kita tidak pahami, maka kita bisa kita bisa membacanya atau kita bisa menanyakannya kepada ustadz-ustadz kita. Kita bisa bertanya kepada mereka melalui pesan singkat, mungkin melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Ya, kita bertanya tentang hal-hal yang belum kita pahami dari apa yang kita baca, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman yang keliru nantinya. Ya. Atau mungkin bisa dengan kita berdiskusi, ya, melalui ya grup-grup ya yang sudah kita ikut, ya, kita diskusi dengan teman-teman kita, ya, kita bertanya kepada mereka mungkin tentang apa mungkin mereka memiliki faedah dari apa-apa yang mereka ikuti secara live streaming misalkan. Itu bisa kita lakukan dalam rangka untuk kita terus bisa menggali,
ya tentang agama Allah yang mulia ini. Intinya banyak cara untuk bisa terus kita belajar ilmu agama ya di tengah kondisi seperti ini. Bukan berarti dengan adanya musibah ini, dengan Allah menurunkan virus yang seperti ini, akhirnya semua aktivitas kita terhenti, sampai majelis ilmu kita pun terhenti. Bukan berarti itu juga menjadikan kita terhenti dari belajar ilmu agama. Bukan juga itu sebagai alasan kita untuk tidak tetap semangat belajar ilmu agama. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus benar-benar menguatkan semangat kita untuk terus belajar tentang agama Allah yang mulia ini. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan timbul rasa futur di dalam diri kita. Ya, bayangkan kalau kita sudah futur ya para jamaah sekalian, ikhwani fiddin dimanapun antum berada. Kalau kita sudah futur, akhirnya nanti tatkala kita ingin memulai lagi itu sangat berat. Oleh karena itu, untuk kita supaya tidak terjatuh ke dalam penyakit futur ini, kita berusaha untuk terus ya membiasakan diri kita ya belajar ilmu agama meskipun tidak bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang biasa kita hadiri pada kemarin-kemarin. Artinya masih banyak cara untuk kita bisa belajar tentang agama Allah yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya dimanapun antum berada, ya sekali lagi saya secara pribadi ya sangat sedih dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, dari kita tidak bisa untuk berkumpul di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu tersebut merupakan tempat yang sangat nyaman untuk kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Namun inilah di antara bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah kita, di antara bentuk taat kita kepada ulil amri kita, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya kewajiban kita sebagai warga negara adalah dengan kita hadir, adalah dengan kita mendengar, dengan kita taat kepada keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita, sebagai bentuk kita taat kepada mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Sebagai ya mungkin sebagai apa istilahnya, sebagai apa namanya, sesi akhir dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya ingin menyebutkan kepada antum sekalian, kepada para pendengar sekalian, ini sebagai bentuk murojaah dan juga sebagai bentuk kabar gembira kepada antum sekalian untuk terus bisa semangat belajar ilmu agama, yaitu keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang terus belajar ilmu agama. Di antaranya yang pertama, di antara keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan oleh para ulama kita, yang diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga firman-firman Allah, dari keutamaan kita belajar ilmu agama, ya yang pertama adalah belajar ilmu agama itu merupakan sebab kita itu dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Memang hadis ini itu berbicara tentang seorang yang keluar dari rumahnya untuk datang ke satu tempat, ke satu majelis ilmu, mereka menempuh satu jalan untuk belajar di sana. Namun di tengah kondisi seperti ini, hadis ini pahalanya tetap bisa kita dapatkan karena kita dalam kondisi yang sifatnya udzur syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan tetap mencatat pahala bagi kita, ya karena niat kita untuk hadir di majelis ilmu juga sangat besar. Namun qadarullah, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka
ya kita tidak bisa datang ke majelis ilmu. Namun pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini itu insya Allah tetap akan bisa kita dapatkan meskipun kita belajar melalui live streaming insya Allah. Namun dengan catatan ya kita tetap harus ikhlas ya, sungguh-sungguh di dalam kita belajar. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan dari belajar ilmu agama adalah mempelajari ilmu agama berarti kita sedang mengambil warisan dari para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama walakin warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris dari para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Ya, yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka ajarkan kepada umatnya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu agama, maka sungguh dia telah mengambil dari harta warisan para nabi, khususnya nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ini suatu kabar gembira bagi kita. Terkadang kita ini kalau sifatnya warisan itu berupa harta fulus misalkan, kita semangat untuk bisa menggapainya, padahal harta tersebut ya bisa saja habis ya, apalagi kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ilmu agama yang kita ambil, yang kita pelajari ya dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala kita mempelajarinya, maka ilmu agama tersebut senantiasa akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita yang mempelajarinya, akan memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat besar kepada kita yang mempelajarinya. Maka ini kabar gembira bagi kita juga untuk bisa terus belajar ilmu agama, karena kita sedang mengambil harta warisan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara keutamaan yang lain ya, dari keutamaan kita belajar ilmu agama, yaitu ternyata ilmu agama ini merupakan permintaan yang sering diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-114, di mana Allah menyebutkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, Nabi meminta ditambahkan ilmu karena Nabi tahu ilmu itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nabi tidak meminta untuk ditambahkan harta karena Nabi tahu bahwasanya harta itu dapat menjadikan seorang lupa nanti kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau orang itu tidak membarengkan hartanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan nanti dia akan menjadi kufur kepada Allah. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang harta, Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman yattaqo, enggak apa-apa kaya itu, yang penting kita bertakwa. Nah, supaya bisa menjadi orang kaya dan bertakwa, maka dibutuhkan satu elemen yang disebut dengan ilmu agama. Tidak mungkin orang itu bisa bertakwa kepada Allah kalau dia tidak memiliki ilmu agama, dan dia tidak akan bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Maka di sini ya selalu minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Ya, dan tidak hanya doa ini, banyak juga doa-doa yang lain untuk kita meminta kepada Allah diberikan tambahan ilmu. Di antara Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, tentu ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama. Karena tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu agama. Orang kalau sudah memiliki ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian di antara keutamaan yang lain, dari keutamaan kita belajar ilmu agama, yaitu orang yang belajar ilmu agama berarti sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu,
Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk memahami tentang ilmu agama. Maka kebalikannya, kalau dia tidak paham tentang ilmu agama, dia belum memahami tentang agamanya, berarti Allah belum menghendaki kebaikan kepada orang ini. Makanya kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, jangan sampai dengan adanya musibah ini, ya, semangat itu hilang, ya, keinginan kita untuk belajar ilmu agama itu hilang dalam diri kita. Selalu ingat bahwasanya ketika kita dimudahkan sama Allah untuk memahami ilmu agama, berarti Allah sedang menghendaki kebaikan kepada diri kita. Berarti Allah sedang menghendaki kita ini jadi orang baik, gitu loh. Berarti kita ini sedang dikehendaki untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barometer kebaikan itu adalah tatkala seorang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami tentang agamanya yang mulia. Di antara keutamaan yang lainnya, ya, bahwasanya orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajat lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar beriman kepada Allah. Ya. Tapi di sini ada satu kaidah, tidak mungkin orang itu bisa beriman dengan keimanan yang sempurna kalau dia tidak berilmu. Ya. Maka seorang bisa berada di tingkat keimanan yang sempurna justru dengan ilmu. Namun di sini, ya, yang menjadi perbedaannya adalah ketika mereka sama-sama memiliki ilmu, ya, kemudian mereka sama-sama beriman, ya, maka derajat mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar mereka itu masih dalam tingkatan dia Islam saja, dia masih tingkatan muslim, ya. Karena derajat iman tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Mungkin dari sisi keimanan sama, tapi kalau dia lebih berilmu maka derajatnya lebih tinggi daripada yang satunya. Ya, namun sekali lagi, tidak mungkin seorang itu bisa menjadi hamba yang beriman dengan keimanan yang sempurna kalau dia tidak membarengkan dirinya dengan ilmu. Maka di sini syarat untuk menjadi seorang mukmin yang hakiki itu juga harus dengan ilmu agama. Maka harus kita belajar tentang agama yang mulia ini. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, dan tentu di sana masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan dari kita belajar ilmu agama. Oleh karena itu, semoga dengan kita membacakan keutamaan-keutamaan ini, kita tetap semangat, tetap terus antusias untuk belajar ilmu agama. Kita terus memiliki giro yang besar di dalam kita belajar tentang agama yang mulia ini. Jangan sampai dengan kondisi yang kita rasakan sekarang ini, ya, akhirnya menjadikan kita, ya, akhirnya futur, kemudian kita malas-malasan, sehingga nanti untuk memulai kembali di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat wabah ini akan sangat berat. Maka kondisi seperti inilah ujian dari penuntut ilmu agama itu. Ya, ujian terbesarnya adalah ketika dia kondisi seperti ini, apakah dia akan terus semangat dalam belajar ilmu agama, akan terus antusias dalam belajar ilmu agama, atau dengan adanya kondisi ini dia akan, ya sudah, kita tutup catatan lah, karena kan majelis ilmu juga sudah tidak ada dulu, ya. Akhirnya nanti syaitan akan membisiki kita supaya kita tidak belajar, tidak mau belajar lagi, dan bahkan kita sampai derajat futur, dan yang lebih parahnya nanti kita bisa meninggalkan majelis-majelis ilmu yang dahulunya kita hadiri bersama teman-teman kita atau bahkan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Taib, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semoga apa yang kami sampaikan ini dari pertemuan perdana kita melalui kajian yang sifatnya online ini atau live streaming ini, ya, ini bisa menjadi
semangat baru buat diri kita untuk kita terus belajar ilmu agama, untuk kita terus semangat belajar ilmu agama. Dan insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa mengkaji tentang agama Allah ini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa segera mengangkat musibah ini, mengangkat wabah ini dari diri kita, dan kita bisa kembali untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Di sini ada pertanyaan dari saudara Yanuarto 08 ya. Bismillah, afwan Ustadz, dalam menghadapi virus corona kita menyikapinya terlalu berlebihan cemas. Apakah hal ini yang disebutkan was-was yang datangnya dari syaitan? Perlu dipahami, di dalam kita menyikapi virus corona ini, kita diajarkan untuk memiliki rasa cemas, kita memiliki rasa khawatir. Namun jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, apalagi sampai timbul dalam diri kita istilahnya sifat istilahnya ya, kalau bahasa kerennya itu ada sifat parno lah istilahnya. Ya, parno ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya ada orang batuk dikit ya. Batuk dikit kita akhirnya ya semprot sana, semprot sini ya. Baru batuk dikit seperti itu akhirnya semprot sana, semprot sini. Perlu dipahami, khawatir itu boleh, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Intinya kita bertawakal sama Allah, kita berdoa sama Allah, dan kita melakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya itu? Yaitu berupa himbauan-himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yang dalam hal ini melalui dinas kesehatan tentunya, di mana kita dianjurkan untuk kalau ya kita keluar rumah, masuk rumah itu kita cuci tangan, kalau bisa kita menggunakan ya apa namanya istilahnya hand sanitizer ya istilahnya ya. Terus kalau keluar rumah juga dianjurkan untuk menggunakan masker ya. Akhirnya hal-hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari hal itu kita lakukan, tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya nanti terjatuh ke dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dan berlebih-lebihan juga tidak diperbolehkan. Ya, kita tuh harus tanamkan dalam diri kita begini para jemaah sekalian. Namanya penyakit yang Allah turunkan itu pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Dan kita yakin sama Allah Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan obatnya. Ya. Kalau ya asal dari virus corona saja yang ada di Wuhan sana itu sudah menjadi sekarang sudah steril ya istilahnya ya. Sudah membaik kondisinya. Insya Allah di negara kita pun akan demikian. Yang penting kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mematuhi apa yang menjadi himbauan dari pemerintah ya. Maka dari itu jangan terlalu cemas, jangan terlalu kita berlebih-lebihan istilahnya di dalam kita menyikapi hal ini sampai nanti ya dikit-dikit semprot sana semprot sini. Kekhawatiran ada, Nabi khawatir, ada sifat khawatirnya Nabi alaihissalam. Lihat bagaimana Nabi alaihissalam ketika beliau berada di Gua Hiro ya, kemudian turun wahyu kepada beliau. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan kepada Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau radhiyallahu taala anha, ketika beliau datang dari gua menceritakan kepada istrinya, apa kata Nabi alaihissalam? Inni khasyitu ala nafsi, sesungguhnya aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Artinya ada kekhawatiran dalam diri Nabi, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Kita sih orang mukmin itu kita harus memiliki sifat khawatir, tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya karena kita berlebih-lebihan ini terjatuh ke dalam kita dibisiki oleh syaitan, nanti termasuk ke dalam was-was syaitan. Dan ini harus kita lindungi diri kita dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan supaya Allah menjaga kita dari yang namanya was-was syaitan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ini banyak sekali pertanyaannya, Masya Allah ya. Taib.
Di sini ada pertanyaan dari Zizia. Bagaimana cara kita mengamalkan ilmu agama yang kita miliki agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan masyarakat tanpa bersifat menggurui dan ria? Yang pertama, ya, untuk diri kita, yaitu kita amalkan. Karena ilmu yang kita pelajari kita tidak amalkan, itu tidak akan bisa bermanfaat. Dikatakan ilmu itu bermanfaat untuk pemiliknya kalau ilmu itu diamalkan. Sekarang nih, misalkan kita sudah mempelajari tentang bahaya dari kesyirikan dan pengaruh buruk dari syirik, tentang bagaimana pentingnya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka bagaimana cara supaya ilmu ini bermanfaat? Amalkan dalam diri kita. Segala hal-hal yang bersifat kesyirikan kita tinggalkan, ya, dan kita menuju kepada penghambaan secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam konteksnya terhadap diri kita, bagaimana memanfaatkan ilmu itu. Kita amalkan, kita lakukan ilmu tersebut. Misalkan Allah mengatakan la taqulur riba, jangan kau memakan riba. Ya, kita sudah tahu ilmunya. Apakah ini sudah dikatakan ilmu bermanfaat? Belum. Sampai kita amalkan. Segala apa yang mengandung riba, berbau riba, kita tinggalkan. Ya, kita jauhi. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang mengatakan, Ustaz kan ya dikit-dikit nggak apa-apa. Berarti ilmunya belum bermanfaat. Ya, kalau dia belum mengamalkan. Sampai dia mengamalkan ilmu yang dia pahami tersebut, baru dikatakan ilmu itu bermanfaat untuk dirinya. Adapun untuk orang lain, maka kita ajarkan ilmu tersebut kepada saudara-saudara kita, ya, kita sampaikan kepada mereka. Dan di dalam menyampaikan ilmu harus dipahami ada satu kaidah di dalam agama kita, ya, di dalam kita menyampaikan ilmu apa? Ma kharaja min qalbin waqa'a ala qalbin. Ya, apa yang keluar dari hati pasti akan nyangkutnya di hati. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu itu harus dari hati. Jangan niatnya untuk menggurui orang, apalagi untuk menjatuhkan orang. Inilah yang menyebabkan ilmu itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut. Ya, jadi supaya ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, sampaikan dari hati. Ajarkan kepada mereka dengan cara tanpa menggurui, dengan cara yang baik, dengan uslub yang baik, dengan metode yang baik. Ya, jangan sampai kalau kita mengajarinya kita menjatuhkan harga dan martabat dari orang tersebut. Apalagi yang kita ajarkan misalkan orang yang memiliki kedudukan pejabat, yang tidak bisa kita mengajarkan seperti anak kita. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi cara untuk menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk masyarakat adalah dengan kita mengajarkan kepada masyarakat tersebut supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Dan ini termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, mandalla ala khairin falahu ajrun la yanqusu min ajrihi syai'a. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka niscaya pahalanya itu akan mengalir kepada dia tanpa dikurangi sedikit pun. Wallahu taala a'lam. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara Alexandra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk orang yang mengerjakan sholat di rumah untuk sementara karena ada wabah corona sekarang ini? Di sini kita sudah mendapati himbauan dari atau anjuran dari pemerintah bahwasanya kita melalui MUI tentunya kita disuruh untuk melakukan ibadah di rumah. Yang dalam konteks hal ini ibadah seperti sholat dan yang lainnya itu dilakukan di rumah. Maka berdasarkan juga pendapat para ustadz-ustadz yang lebih senior, ya ustadz-ustadz senior kita, maka sholat sementara di rumah itu termasuk ke dalam udzur syar'i. Alasannya kenapa? Berdasarkan pendapat para ulama. Kalau hujan lebat, misalkan takut ada lumpur yang bisa menjadikan kita jatuh, itu menjadi udzur kita itu tidak apa-apa untuk melakukan ibadah sholat di rumah misalkan, apalagi dengan adanya wabah yang seperti ini. Maka
masuk ke dalam kategori udzur syar'i, dan itu sudah disebutkan oleh para ustadz-ustadz kita di dalam pengajian-pengajian yang lainnya. Maka untuk sementara tidak masalah untuk kita melakukan sholat di rumah. Dan yang lebih ditekankan adalah ketika kita sholat di rumah, maka hendaklah kita sholat berjamaah bersama keluarga-keluarga kita. Dan insya Allah tata cara sholat berjamaah bersama keluarga itu sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita, dan juga banyak sekali poster-poster yang bertebaran tentang bagaimana posisi shaf dari makmum, baik itu makmum laki-laki maupun makmum wanita ketika melakukan sholat secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dari Ahmad Noviansyah, Bismillah, afwan Ustaz, saya merasa beda ketika saya sholat berjamaah di masjid dengan sholat sendiri di rumah. Dan untuk sholat di rumah saya merasa agak malas daripada di masjid, Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, bukan hanya antum yang merasakan yang demikian, tapi ya hampir sebagian atau mungkin hampir seluruh kaum muslimin yang mereka itu sholat di masjid, mereka merindukan suasana mereka sholat bersama-sama di masjid. Akan tapi kondisi yang menjadikan kita tidak bisa melakukan sholat di masjid, maka nasihat kami adalah tetap mengikhlaskan niat kita kepada Allah Ta'ala, ya terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita ya dimudahkan untuk ya melakukan ibadah kepadanya. Dan kalau antum masih sendiri, ya ajak keluarga untuk sholat, ya ajak keluarga untuk sholat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala jamaah. Jadi kalau bisa ajak keluarga sholat, mungkin ibu bapak diajak sholat bersama untuk sholat. Kalau belum memiliki pasangan tentunya ya, jadi sholat bersama keluarga untuk bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah sebanyak 27 derajat. Ya, jadi kita semua ingin sholat berjamaah di masjid. Kita rindu ingin bersama-sama kaum muslimin yang lainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Namun kondisi saat inilah yang menjadikan kita tidak bisa melakukan ibadah sholat di masjid bersama kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dari Muhammad Arif Nur Huda, Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua menyuruh pulang namun dalam hadis juga tidak membolehkan untuk pergi ke wilayah lain? Taib, wallahu a'lam, dalam kondisi ini kalau misalkan ya yang bertanya ini berada di Surabaya dan memang Surabaya ini sudah dikatakan ardul wabah istilahnya, maka seorang itu tidak boleh dia untuk keluar berdasarkan hadis Nabi SAW. Namun perlu dipahami, dilihat juga apa kondisi dari kota tempat antum tinggal. Kalau statusnya misalkan antum bukan tinggal di Surabaya, antum tinggalnya misalkan di luar Surabaya, kalau di sini atau di Jakarta, di luar Jakarta, misalkan yang mana di situ masih ya dari sisi konten apa istilahnya, kuantitas jumlah orang yang terinfeksi virus ini tidak terlalu banyak dan masih dalam koridor yang ya tidak terlalu membahayakan, maka tidak masalah untuk antum ya pulang, tidak ada masalah ya untuk pulang. Namun nanti ketika antum pulang, berdasarkan apa yang beredar di media sosial, ketika antum pulang maka akan diberlakukan istilah antum mengisolasi diri selama 14 hari. Dan ini merupakan kebijakan dari pemerintah supaya ya melihat apakah benar-benar antum ini tidak terinfeksi atau tidak termasuk ke dalam penderita dari virus ini. Jadi kalau pendapat para ustadz-ustadz kita yang lainnya itu melihat kepada apakah daerah tersebut sudah menjadi dikatakan sebagai daerah wabah, ya dia yang menyebarkan wabah tersebut, seperti Wuhan misalkan. Nah, kita keluar dari Wuhan itu tidak boleh pada waktu itu, karena itu merupakan ya daerah yang wabah, yang menyebarkan wabah tersebut. Tapi kalau Surabaya ya, dan misalkan Surabaya insya Allah masih dalam kondisi ya darurat ya, kalau pingin untuk ya pulang, dan ini dalam rangka juga untuk menjaga diri, maka wallahu a'lam
ya. Mungkin ini tidak ada masalah karena status dari Surabaya ini juga belum seperti Wuhan misalkan, hanya sekedar baru sifatnya darurat. Dan kita lihat juga di Surabaya ini masih banyak juga orang-orang yang beraktivitas di luar, ya meskipun pemerintah sudah menganjurkan untuk kita berdiam di rumah. Namun saran saya, ya saya secara pribadi menyarankan kepada antum yang bertanya, kalau memang di tempat antum tinggal itu tidak terlalu misalkan kalau antum tinggal di luar Surabaya, daerahnya belum terlalu ya parah dari sisi pasiennya, maka tidak masalah untuk antum pulang. Ya, tapi kalau ingin pulang, ya kalau tidak ingin pulang juga tidak ada masalah. Namun tetap harus bisa menjaga diri supaya tidak terinfeksi dari virus yang berbahaya ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, dengan antum terus belajar meskipun via streaming online, ya, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Baca buku juga, ini diantaranya. Baca Quran, ini diantaranya, ya. Dan banyak membaca kisah-kisah, khususnya ketika kisah-kisah yang berkaitan dengan musibah. Bagaimana ya sikap para ulama ketika mereka harus berhadapan dengan musibah, yang bahkan musibahnya lebih besar daripada apa yang kita rasakan sekarang ini, seperti kisah Imam Ahmad misalkan, seperti kisah-kisah yang lainnya. Antum baca bagaimana keteguhan mereka di dalam mereka menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bisa juga dengan diskusi dengan teman-teman, ya, berdiskusi dengan teman-teman kita, tentunya diskusi-diskusi yang bermanfaat. Jangan setiap hari diskusinya hanya bahas corona saja, ya. Setiap hari itu update-nya corona aja, bukan tidak boleh. Namun perlu dipahami para jamaah sekalian, ya. Dengan antum terus update corona setiap hari, bahkan setiap detik, itu menimbulkan kekhawatiran dalam diri antum, sehingga nanti akan timbul kecemasan. Dari kecemasan itu nanti antum akan sakit. Kemudian sistem imun antum akan melemah. Ya, padahal dalam kondisi seperti ini sistem imun itu harus dijaga supaya dia tetap kebal untuk melawan virus-virus yang
hendak masuk ke dalam tubuh kita. Makanya jangan terlalu, ya kalau mau ingin ikut sudah ikut satu situs saja, satu berita saja, update itu saja, tidak usah banyak baca-baca yang lainnya. Ya, kita ini terlalu menghabiskan waktu untuk terlalu sibuk untuk membaca corona ini. Bukan, tidak boleh. Boleh, silakan. Di televisi ada, di web resmi pemerintah juga ada, apalagi banyak sekali yang sifatnya hoax sekarang itu maka tinggalkanlah. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang demikian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seorang itu dia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk dirinya. Jadi apakah corona ini bermanfaat? Ada sih manfaatnya dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana jumlah penderita, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Tidak kajian yang terjadinya, tidak ikut menyimak apa yang disampaikan oleh para ustadz kita. Bahkan buat grup diskusi masalah corona. Ini tidak baik seperti ini. Wallahu taala a'lam. Dari Agung Wibowo, beliau ini ada pertanyaan dari Agung Wibowo. Ustadz, apakah selama masa wabah, apakah puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid bisa tetap dilakukan mengingat kita butuh untuk menjaga kondisi tubuh kita? Jazakallahu khair, semoga selalu sehat. Di antara manfaat puasa itu adalah menjadikan kita ini supaya tetap berada pada kondisi yang sehat. Ya, justru dengan puasa itu kita bisa menjadi sehat, menjadi sehat. Maka kalau ditanya apakah tetap bisa melakukannya, jawabannya tetap. Silakan Anda untuk berpuasa, tetap untuk berpuasa, Tapi kalau Anda tidak ingin berpuasa juga tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah boleh tetap berpuasa, silahkan tetap untuk berpuasa. Apalagi dengan kondisi kita stay di rumah, insya Allah kalau puasanya stay di rumah itu tidak akan capek. Berbeda kalau kita puasa kemudian kita mobile keluar, itu bisa menimbulkan kecapean. Insya Allah kalau di rumah, dengan tetap menjaga kebersihan, insya Allah kita tetap akan sehat. Dan memang puasa itu diantara manfaatnya adalah bisa memberikan kesehatan kepada diri kita. Bahkan diantara manfaat puasa juga disebutkan oleh dunia kesehatan itu kita sedang menjadikan organ-organ tubuh kita yang kita press untuk kerja, untuk makan setiap hari itu dia ada istirahatnya sehingga dia bisa untuk dia kalau bahasa mungkin merestorasi diri, memperbaiki dirinya untuk bisa memperbaiki kondisi kerjanya dia. Maka saya anjurkan tidak apa-apa untuk puasa. Tapi kalau tidak ingin puasa juga tidak ada masalah. Namun kalau itu sudah menjadi rutinitas maka tidak masalah untuk tetap melakukan ibadah puasa.